Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 24USP089. Perkenalkan, nama saya Patrick Pastio dengan NIM 24USP098. Perkenalkan, nama saya Surana Nasruddin dengan NIM 24USP121. Perkenalkan, nama saya Syahri Nadir dengan NIM 24USP111. Baik, pada alat perancangan yang ingin kami jelaskan yaitu alat penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli dengan NIM 24USP089 dari kelas 2C. Judul sistem rancangan kami yaitu penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan yaitu berbagai latar belakang judul saya, teknologi dan bagan sistemnya, komponen dan fungsi utamanya, dan yang terakhir yaitu alur kerja sistem atau flowchartnya. Baik, hingga saat ini aktivitas menyiram tanaman masih sangat bergantung pada tenaga manusia. Cara manual ini memiliki banyak kelemahan. Pertama, tidak efisien karena menyita waktu dan tenaga. Kedua, hasilnya tidak seragam. Bisa saja satu area kebun kebanjiran sementara area lainnya masih ada yang kekeringan. Yang krusial, metode ini rawan kesalahan. Terlalu sedikit air tidak membuat tanaman layu, sementara terlalu banyak air justru menyebabkan busuk akarnya yang mematikan. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem otomatis yang dapat mengambil ahli tugas ini dengan lebih cerdas. Sistem ini dirancang untuk memberikan air tepat sesuai kebutuhan tanaman, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk menjelaskan cara kerja sistem ini, saya persilahkan kepada saudara Yusran. Baik Rafli, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, secara sederhana, sistem kami bertindak seperti seorang ahli tanam yang tak kenal lelah, yang terus memeriksa tanah dan menyiram tepat pada waktunya. Menunjukkan kebanggaan sistem. Alur kerjanya dimulai dari sensor kelembapan tanah yang ditancapkan di media tanam. Sensor inilah yang bertugas sebagai mata sistem, terus memantau kadar air dalam tanah. Data dari sensor ini kemudian dikirim ke otak sistem yaitu Arduino Uno. Mikrokontroler ini memproses data dan mengambil keputusan apakah tanah sudah cukup lembab atau sudah waktunya untuk disiram. Jika tanah dinyatakan kering, Arduino akan mengirim perintah ke driver motor modul relay yang bertindak sebagai saklar pintar. Saklar ini kemudian mengaktifkan pompa air untuk mulai menyiram. Secara paralel, semua informasi ini seperti status kelembapan dan apakah pompa sudah menyala atau tidak akan ditampilkan secara real time pada LCD disuplai untuk memudahkan pengguna dalam memantau. Dengan demikian, seluruh proses dari mendeteksi, memutuskan hingga mengeksekusi penyiraman berjalan sepenuhnya otomatis. Selanjutnya, saya serahkan kepada Syahrul akan menjabarkan komponen-komponen hardware yang membangun sistem cerdas ini. Komponen dan fungsi dibawakan oleh Syahrul. Baik, terima kasih Yusran. Sistem otomatis ini dibangun dari beberapa komponen utama yang saling mendukung. Pertama, Arduino Uno. Ini adalah otak dari seluruh sistem. Fungsinya adalah membaca sinyal dari sensor
memproses data berdasarkan logika pemrograman kita, dan akhirnya mengirim perintah untuk menyalakan atau mematikan pompa. Kedua, sensor kelembapan tanah. Komponen ini adalah indera peraba sistem. Cara kerjanya adalah dengan mengukur resistansi listrik di dalam tanah. Tanah kering memiliki resistansi tinggi, sementara tanah yang lembab memiliki resistansi rendah. Data inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketiga, modul relay. Ini adalah saklar ototnya sistem. Arduino hanya dapat memberikan sinyal listrik kecil. Modul relay inilah yang bertugas menangani sinyal kecil tersebut untuk mengontrol sirkuit listrik yang lebih besar yang diperlukan oleh pompa air. Layaknya sebuah saklar raksasa yang dikendalikan secara elektron. Keempat, pompa air DC 5 volt. Ini adalah tegangan yang melakukan aksi begitu mendapatkan daya dari modul relay. Pompa ini akan hidup dan menyalurkan air ke tanaman. Dan terakhir, LCD 16x2 yang berfungsi sebagai papan informasi, menampilkan status kelembapan aktivitas pompa sehingga kita bisa melihat langsung apa yang sedang dilakukan oleh sistem. Untuk memahami alur logika yang menghubungkan semua komponen ini, saya persilahkan Saudara Patrick Pastio. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Patrick Pastio dengan NIM 24 OSP 098. Terima kasih, Syarul Nadir. Sekarang mari kita lihat alur logika yang membuat komponen-komponen tadi bekerja selaras. Alur ini berjalan dalam sebuah loop yang terus-menerus. Pertama, sistem melakukan inisialisasi, yaitu menyiapkan semua komponen. Kemudian, sistem masuk ke loop utama dan mulai membaca sensor kelembapan tanah. Selanjutnya, Arduino memproses data tersebut dengan membandingkan terhadap sebuah batas minimum kelembapan yang telah kita tentukan. Di sini terjadi titik keputusan. Jika kelembapan di bawah batas tanah kering, sistem akan menjalankan perintah menyalakan pompa. Pada saat yang sama, LCD akan menampilkan status menyiram. Pompa akan tetap menyala untuk jangka waktu tertentu atau delay yang sudah diatur. Lalu pompa dimatikan dan status berubah menjadi selesai. Jika kelembapan di atas batas tanah lembab, sistem akan langsung menampilkan status lembab pada LCD dan pompa tidak akan dinyalakan. Setelah itu, sistem tidak berhenti. Ia akan kembali ke awal loop untuk membaca sensor lagi. Dan siklus ini terus berulang hingga memutus untuk menghentikan monitoring yang kemudian membawa alur ke N atau selesai. Kesimpulannya, dengan sistem ini, kami menawarkan sebuah solusi yang efisien, akurat, dan andal. Manfaatnya jelas. Tanaman tumbuh lebih optimal karena kebutuhan airnya terpenuhi dengan tepat. Waktu dan tenaga manusia dapat dihemat secara signifikan, dan sistem ini dapat diaplikasikan mulai dari taman rumah hingga pertanian modern. Terima kasih. Sekian video perancangan yang kami jelaskan tadi. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.